Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsul Aditya Putra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan belajar bersama atau sharing tentang bagaimana instalasi VHD aplikasi ujian berbasis komputer Nosware. Nah, yang kita butuhkan di instalasi aplikasi ujian berbasis komputer ini adalah yang pertama nanti Nosware ini harus di-download ya. Ini berupa VHD-nya, kemudian VirtualBox. Nah, ini semua nanti akan saya kasih linknya di deskripsi biar teman-teman sekalian bisa download software ini ya, Nosware dan VirtualBox-nya. Nah, kalau sudah di-download, ini kita install dulu VirtualBox-nya. Ini kita ekstrak dulu. Oke, setelah diekstrak, ini kita install VirtualBox. Oke ya, next. Kemudian next aja, langsung next, yes. Oke, install. Oke, kemudian langsung start aja ya, kita jalankan. Nah, ini VirtualBox-nya udah kita install. Berikutnya kita siapkan dulu untuk Nosware-nya. Nah, ini harus kita ekstrak dulu. Kita ekstrak here. Oke, VirtualBox sudah kita install, kemudian VHD Nosware-nya juga sudah ada. Sekarang baru kita setting di VirtualBox-nya ya. Di VirtualBox-nya kita setting dulu, pilih new. Oke, pilih new, kemudian ini misalkan aja USPBK gitu ya, ujian satuan pendidikan berbasis komputer. Kemudian ini tetap, kemudian ini kita pilih Linux ya, pastikan ini Linux, kemudian ini Debian 64 bit. Oke, sekali lagi yang ini Debian 64 bit, kemudian pilih next. Nah, kemudian untuk memorinya size-nya kita habiskan aja, saya buat misalkan di sini ya, oke 4 aja, kemudian next. Kemudian ini pilih use an exciting virtual. Nah, ini kita klik, ini kita cari tadi VHD Nosware-nya ya, pilih add. Nah, kemudian tadi saya letakkan di dokumen aplikasi USBK. Nah, ini Nosware ya, saya open. Oke, kemudian choose. Nah, setelah itu create. Nah, kalau sudah, di sini akan tampil ini ya, virtual USBK-nya. Kemudian di setting kita atur dulu generalnya, ini tidak usah, kemudian langsung masuk ke sistem ya, prosesornya kita klik, kemudian ini kita buat 4. Oke ya, kalau sudah masuk ke network. Nah, ini yang penting. Nah, yang pertama ini kita sambungkan dulu adapternya, ini menggunakan LAN card yang ada di komputer kita. Nah, ini kita pilih bridge adapter. Nah, kemudian ini pastikan jenis LAN card yang ada di komputer kita adalah terpilih ya, sudah terpilih seperti ini. Nah, kalau saya cek di sini, oke, ini di komputer saya masih ada satu LAN card ya, makanya di sini tadi pilihannya hanya satu ya di sini. Oke, ini networknya kita pilih ya, Realtek PCI ini, kemudian adapternya kita pilih net. Nah, kalau sudah oke. Nah, sekarang bisa kita coba kita jalankan
sekali lagi untuk di sini ya, IP-nya aplikasi ini adalah 192. Kalau bisa saya ketikkan ya. Oke, untuk IP di sini adalah 192.168.0.200. Nah, jadi manggilnya di web browsernya adalah alamat ini. Nah, kemudian di jaringan kita nanti atau di LAN card kita nanti kita isi 192.168.0.199 aja. Nah, kemudian ini bisa kita cek ya, kita jalankan di web browsernya, kita buka, kemudian kita ketikkan 192. Sorry, ini belum kita jalankan ya. Setelah settingan selesai, setelah settingan selesai, langkah berikutnya adalah kita jalankan start. Nah, oke. Kalau sudah tampil seperti ini, kita coba kita jalankan di web browsernya, kita buka ya, bisa Chrome, bisa Mozilla atau yang lainnya. Kita ketikkan alamatnya 192.168.0.200. Nah, IP ini adalah IP aplikasi CBT yang kita pakai ini ya, aplikasi Nosware ini IP-nya .200. Oke, kita coba kita enter. Nah, ini sudah masuk. Oke. Nah, yang pertama ini untuk tampilan siswa ya. Kita kalau mau masuk di guru atau admin, pilih yang sebelah bawah ini, pojokan bawah, kita klik. Kemudian, nah, defaultnya bawaannya dari aplikasi ini biasanya admin ya. Admin, kemudian passwordnya juga admin. Sorry. Oke, kalau sudah login, nah ini tampilan awal di CBT yang kita pakai di Nosware ya. Di sini dashboardnya isinya ini, kemudian data modul, ini ada topik, ada soal. Nah, ini kebetulan VHD yang sudah pernah saya pakai, kemudian saya rar. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menggunakan untuk pembuatan soal, sudah saya inputkan soal, kemudian saya copy, saya backup untuk VHD-nya, kemudian saya pakai ini. Nah, ini makanya ini sudah ada isinya. Nah, nanti kalau teman-teman mengerjakan atau melaksanakan ujian, bisa di backup ketika ujian selesai, bisa di backup VHD-nya untuk ujian berikutnya, tinggal ngedit atau nambahkan gitu ya. Nah, soal juga gitu, ini soal karena sudah pernah buat, berarti ini ada beberapa isian soal yang sudah pernah kita isikan. Contoh di sini, data soal ya, di daftar soal di sini. Nah, ini tandanya pendidikan agama Kristen sudah ada 40 soal, kemudian sejarah masih belum ngisi, matematika sudah 40 soal dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan soal atau menambahkan mapel, itu di topik sini ya. Nah, di topik sini. Topik ini digunakan untuk menambahkan nama mapel. Contoh, misalkan saya ingin menambahkan mapel animasi 3 dimensi misalkan. Ya, tinggal klik tambah topik. Oke, kemudian nama topiknya misalkan animasi 3D. Nah, kemudian deskripsinya ya terserah ini ya, bisa kita ketikkan ini aja ya. Kalau sudah, tambah. Nah, nanti akan tampil di sini ya, di ini animasi 3 dimensi kelas 12 multimedia. Kemudian berikutnya, gimana cara memasukkan siswa. Nah, sebelum kita gunakan ujian, otomatis siswa harus kita masukkan dulu ya. Nah, pertama kita masuk dulu di data peserta. Nah, kemudian data grup, kita harus buat kelas dulu.
Ya, grup ini dianggap sebagai kelasnya. Nah, sebelum kita memasukkan siswa harus ada grupnya dulu atau ada kelasnya dulu ya. Nah, contoh misalkan saya buat lagi tambah kelas ya, misalkan kelas 12 TKJ misalkan ya. Kelas 12 TKJ kemudian tambah. Oke, di sini grupnya ada kelas 12 TKJ, 12 mm, 11 mm. Nah, kemudian baru masuk di daftar peserta. Nah, ini daftar peserta yang sudah masuk ya, yang sudah ada. Ini kelasnya ada kelas MM ya, ini AK dan MM ya. Nah, kita bisa memilih grup, misalkan kelas 12 AK saja. Nah, ini pesertanya, misalkan siswanya ada 13, kemudian kelas 12 MM. Nah, ini adalah 18 siswa. Kemudian kelas 12 TKJ, nah masih kosong karena kita masih belum masukkan. Nah, kita akan coba memasukkan siswa dari kelas 12 TKJ misalkan ya. Ini berarti biasanya ditambah peserta. Tambah peserta namanya Susanto misalkan. Sorry, username ya, username-nya Susan toh. Oke, nama passwordnya 12345. Kemudian nama lengkapnya misalkan Ahmad Susanto. Nah, emailnya boleh dikosongi. Kemudian ini kelas 12 TKJ tambah. Nah, sudah ada satu siswa. Baiklah, setelah kita berhasil memasukkan data secara manual, kita coba akan mengimpor data atau mengimpor data peserta berupa dari Excel ya. Nah, berarti kita harus klik impor data ini, kemudian download dulu form untuk impor datanya. Oke, ini. Nah, ini ada dua ya. Kita yang terbaru ini. Oke, misalkan ini kita buat di sini dulu ya. Ini username-nya misalkan Ahmad, kemudian passwordnya 1234. Nah, kemudian ini nama lengkapnya, kemudian Ahmad Santoso, kemudian emailnya boleh dikosongi nih ya. Kemudian grupnya tadi 12 TKJ. Nah, menurut saya ini harus sama ya dengan di grup tadi, dengan di daftar grup tadi di sini ya, 12 TKJ. Nah, ini harus kita samakan 12 TKJ. Kemudian siswa yang kedua misalkan namanya Bambang. Nah, kemudian passwordnya kita buat sama aja. Kemudian ini Bambang S misalkan ya, ini sama. Kemudian ini Juli, kemudian ini sama, namanya misalkan Juli Santoso. Nah, emailnya dan seterusnya. Ini 12 TKJ. Yang berikutnya adalah misalkan Johan. Sorry, kecil semua ya, Johan. Oke, Johan emailnya 1234. Kemudian misalkan Johan Sainima. Oke, ini 12 TKJ dan seterusnya. Oke, contoh aja ya, ini sampai 4 saja. Ini kita del, kemudian ini kita simpan ya, file save as, saya letakkan di dokumen, kemudian aplikasi USBK. Oke, saya kasih nama ini ya. Ini untuk workbook, untuk workbooknya ini Excel 2003 atau Excel 2007 ya, yang bisa mendukung di import aplikasi ini. Kalau sudah ini pilih save, yes. Oke, nah sekarang kita coba kita impor ya. Coba kita impor di sini, impor data, pilih file, saya letakkan di ini ya, form data siswa XL ya, ya. Kita coba kita klik, oke, open, lalu import. Nah, jumlah data yang berhasil diimport adalah 4 siswa. Kita cek daftar peserta di kelas 12 TKJ. Nah, ini udah masuk. Oke, itu cara
mengimpor data siswa atau data peserta. Nah, kemudian kita coba masuk sebagai peserta. Ya, contoh misalkan ini Susanto ya, atau Ahmad ya. Ahmad, saya coba ini keluar dulu. Ini keluar dulu atau langsung ini dihapus. Oke, kemudian masuk sebagai siswa. Tadi namanya Ahmad. Lalu di sini passwordnya 1234, kemudian login. Nah, ini Ahmad Santoso udah masuk ya, tapi untuk daftar tesnya belum ada karena belum dibuat oleh aplikasi. Nah, sekarang kita masuk dulu gimana cara membuat beberapa akun guru supaya nanti ketika pembuatan soal itu bisa tidak hanya admin saja yang buat, tapi semua guru bisa membuat. Nah, caranya di sini kita buat pengaturan dulu di level pengaturan user. Nah, ini beberapa guru yang sudah pernah saya masukkan ya, beberapa guru yang aktif yang bisa memasukkan yang bisa membuat soal di aplikasi yang kita siapkan. Kalau pengen menambahkan user di sini ya, tambah user, kemudian misalkan nama usernya Samsul misalkan. Nah, username-nya Samsul, kemudian passwordnya biar mudah 1234. Kemudian ini levelnya apa? Hanya sebagai operator soal atau operator tes, ini bisa kita pilih. Kalau admin bisa mengelola semuanya, kalau operator soal dia hanya bisa menginputkan soal, edit soal, menghapus soal dan sebagainya. Kalau operator tes ini bisa menyeting ya, menjadwal tes dan sebagainya. Nah, karena nanti guru hanya menginputkan soal saja, berarti pilih operator soal. Misalkan namanya tulis Samsul Hadi Saputra. Oke, nah kemudian dia mengajar mapel apa nih? Nah, kita kasih apa mapelnya? Nah, bisa klik daftar topik di sini. Daftar topik atau daftar mapel. Misalkan Samsul tadi ngajar desain grafis, kita klik desain grafis. Nah, dia juga ngajar animasi 3 dimensi ya. Kita klik animasi 3 dimensi. Kalau sudah, pilih close. Nah, ini ada nomor 28 dan 31 adalah mapel desain grafis dan mapel animasi 3 dimensi. Kemudian opsi 2-nya kita kosongi. Kemudian keterangan bisa kita isi, misalkan guru produktif multimedia misalkan ya. Oke, kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, kita cek di sini tadi namanya Samsul ya. Nah, ini Samsul Hadi Saputra, dia hanya sebagai operator soal, kemudian kode mapelnya ini, kemudian dia sebagai guru produktif multimedia. Kalau pengen ngedit, silakan edit sini. Ya, misalkan pengen ngedit apa passwordnya dan sebagainya, admin bisa melakukan editing. Kalau sudah, kita coba masuk sebagai siswa. Oke, kita klik di sini. Sebagai guru ya, kita klik di sini. Oke. Atau kita logout bisa, kita klik di sini bisa. Oke, ini masuk sebagai login sebagai guru. Ini belum logout ya, logout dulu. Kemudian ini login sebagai guru ya, login sebagai guru. Tadi namanya username-nya Samsul, kemudian passwordnya 1234, 1234, kemudian login. Nah, ketika Samsul Hadi Saputra atau guru yang bernama Samsul Hadi Saputra masuk di aplikasi ini, data modulnya, topiknya itu hanya yang keluar itu nanti hanya ketika input soal ya, ketika membuat soal di sini, ketika membuat soal di aplikasi ini, yang keluar itu hanya 2 mapel ini, karena dia hanya berhak atau dia dari admin tadi dia hanya dikasih 2 mapel ini karena memang yang bersangkutan itu ngajar 2 mapel ini. Oke, gitu ya. Nah, oke, itu dulu materi kita kali ini atau berbagi kita kali ini. Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana cara membuat soal, kemudian setting jadwal, kemudian mengekspor nilai hasil ujian siswa dan lain sebagainya.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.